Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hatsana ala itmami taharah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil kiramil bararah. Amma ba'du, yang wajib kita hormati para alim, para ulama, wabil khusus khadim Jami'iyah Rotib dan Sholawat Al-Karamah, panjenenganipun Al-Ustadz Haji Abdul Khaliq, juga para sesepuh Al-Karamah yang hadir malam hari ini. Ada Aba Sodik, ada Aba Daraini, ada Aba Soleh, ada Ustadz Taufik, Ustadz Mashkuri, Ustadz Sugeng, Bapak Syafi'i, Bapak Said. Ada juga yang di sana Ustadz Manap, Ustadz Hadi. Semuanya saja para sesepuh, walaupun saya tidak menyebut nama-nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati Shahibul Bait Bapak Rizki dan Haji Nuruddin. Bapak Rizki putra dari Bapak Haji Nuruddin, sekeluarga, dan juga semua hadirin hadirat jamaah Rotib dan Sholawat Al-Karamah rahimakumullah. Melanjutkan taklim kita, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari, yang kita banyak mengambil faedah dari syarahnya, yaitu kitab Manahijul Imdad karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jambasi Al-Kediri Al-Indonesi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul wudu, menerangkan bab wudu. Babu bayanil wudu ma'a fadilatihi, di syarahnya ini bab menerangkan wudu dan keutamaannya berwudu. Insyaallah semuanya sudah biasa berwudu ya. Biar lebih semangat, biar lebih mantap, kita baca fadilah dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Akhraja Syaikhun, mengeluarkan hadis dua guru. Perlu diketahui, kalau disebut asy-syaikhun fil hadis, maka yang disebut, yang dimaksud adalah Imam Bukhari Muslim, wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud, wa Turmudi, dan Imam At-Turmudi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah, hadis tersebut diterima dari sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. La yaqbalu, tidak menerima siapa? Allah. Salata ahadikum, tidak menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdasa, kalau salah satu di antara kalian itu berhadas, hadas kecil, misalnya sudah menyentuh istrinya,
atau sudah mengeluarkan angin, atau sudah mengeluarkan kencing, atau hal-hal lain yang menyebabkan batalnya wudu. Tidak diterima sholatnya hatta yatawaddo'a, sampai wudu. Jadi kalau tidak punya wudu, sholatnya tidak diterima, bahkan tidak sah. Bahkan tidak sah. Paham napa boten? Lain dengan sabdanya Rasulullah, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun. Barang siapa datang ke paranormal karena kehilangan, datang ke paranormal, bah kula tanglet bah kula kehilangan HP, basinten nggih basing mendet. Oh wonge gondrong le. Wonge gondrong, omahe madhep kidul. Semua tetangganya yang gondrong dicurigai ya. Ada yang gondrong di sini. Mas Hadi sekarang sudah dicukur ya rambutnya. Wadah, paling Mas Hadi yang mencuri. Vokalis kok nyolong HP. Nah, sudah menuduh orang. Mari ngono koncone teko maneh. Ono sing gondrong maneh lho. Wah, ono loro iki. Sing ngendhe ya sing madhep kidul omahe. Padha madhep kidule garai suudon. Orang yang datang kepada arrofan itu apa? Suka tahu padahal tidak tahu. Orang yang datang kepada orang seperti ini, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu kalau tidak percaya. Kalau percaya bisa jadi murtad. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau yang kayak ini, orang datang ke paranormal kayak ini, tidak diterima sholatnya tapi sah. Tapi kalau tidak wudu, hadas tidak wudu, tidak diterima dan tidak sah. Masih punya kewajiban sholat. Paham nggih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa Abu Syai'an Ibni Mas'ud, diceritakan dari Abu Syai', yaitu Imam Ibnu Hibban, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, umira bi 'abdin min ibadillah yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldatin falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naron falamma irtafa'anhu qala alama jalattumuni qala innaka shallaita salatan bighairi tahurin wa mararta bimadlumin falam tansuruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umira bi 'abdin min ibadillah yudra fi qabri mi'ata jalda. Ada seorang hamba di dalam kubur itu oleh Allah diperintah kepada malaikat untuk mencambuknya 100 kali, dipukul 100 kali, dipukul pakai kertas 100 kali. Falam yazal yas'al. Akhirnya orang ini terus minta kepada Allah, wa yad'u, dan berdoa supaya diringankan siksanya, hatta sorot jaldatan wahidatan. Akhirnya oleh Allah dipukul 1 kali. Ya, sebenarnya malaikat pukul orang ini 100 kali. Ya Allah, kasihani saya ya Allah, ringankan ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad. Ya udah, 1 kali saja malaikat dipukul. 1 kali. Setelah dipukul 1 kali, famtala aqbruhu alaihi naron, kuburannya ini penuh dengan api. Ya. Ngeri apa batan? Kalau nggak ngeri ya berarti nggak normal. Ngeri apa batan? Ngeri. Tanya si mayit ini, tanya falam martafa'a anhu, setelah selesai hukuman kola, maka orang yang dipukul ditanya, alamah jalattumuni ay darabtumuni, kenapa malaikat Anda memukul saya?
tolong dong jelaskan kesalahan saya. Qala innaka shallaita sholatan, kamu satu ketika sholat satu kali bi ghairi tahurin, tanpa mengambil wudu. Gak duwe wudu sholat. Padahal sudah loh, sama enggak sholat sama tadi kan ngentut. Melo-melo percaya aku ya. Berarti siap dipukul dikubur. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kamu wa marartu bi madlumin falam tansurhu. Kamu lihat orang didolimi, kamu tidak menolongnya. Ada orang didolimi orang, tidak ditolong. Ya. Itu juga hukumannya nanti akan seperti itu. Saya takut, Ustaz, mau nolong. Yang dolim itu orangnya besar, gede. Saya dipukul satu kali, mampus saya. Kamu ingkar. Dia jenengan ingkar di hatinya, ya Allah, orang ini kok melakukan kezaliman. Seperti itu, deh. Jangan sampai, waduh, yuk kepuun terus no pisan. Jangan, ya. Wa akhrajal Baihaqi an Salman, idza tawadda'a al-'abdu tahatat dunubuhu kama tahatat waraqu hadhihi syajarah. Tirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdu, ketika seorang hamba wudu, di sarahnya tidak sekedar wudu, fa ahsana wudu'ahu, dibaguskan wudunya, bi an ra'a li syurutiki, yaitu dengan syarat-syaratnya lengkap, wa sunanihi, bahkan kesunahannya, wa adabi, dan adab-adabnya, maka tahatat anhu dunubuh, dosanya berguguran, kama tahatat waraqu hadhihi syajarah, seperti daun-daun pohon ini berguguran. Jadi Rasulullah waktu kemarau panjang itu, ketika daun-daun itu berguguran, beliau mengumpamakan dengan itu orang berwudu. Jadi orang berwudu itu dosanya gugur kayak gugurnya daun-daun di pepohonan yang sudah kering. Habis dosanya kalau kita berwudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting napa boten wudu? Wudu apa saja, wudu untuk sholat atau wudu untuk tajdid, hanya menganyari wudu. Sudah punya wudu tapi mau sholat, wudu lagi. Boten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa akhraja Muslim, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaika bi ainik ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ya, ini hadis sahih. Ketika seorang muslim atau mukmin wudu, dia mulai membasuh mukanya, maka keluar dosanya yang telah dilakukan oleh matanya. Mata apa? Dosa-dosa yang dilakukan mata ini akan hilang, akan bersih ketika membasuh muka, ya. Yang biasanya bukan cuci mulut, cuci mata katanya. Padahal bukan cuci mata, itu mengotori mata. Nah, itu dosa-dosa kecil bisa hilang. Dosa-dosa mata yang kecil itu bisa hilang dengan air wudu ketika membasuh muka. Ma'alma, hilangnya itu ikut air yang mengalir tadi, ya. Yang mengalir air itu dosanya juga mengalir, juga hilang. Au ma'a akhir qatril ma, atau beserta tetesan terakhir air. Tetesan terakhir dosa juga bersih. Ini namanya, kalau di dalam hadis ada au, ini berarti perawi itu lupa. Rasulullah itu berkata ma'al ma, apa ma'a akhir qatril ma, agak-agak lupa. Ini huwa syakkun minar rawi. Kata-kata seperti ini rawi itu ragu. Fa idza ghasala yadayki kharaja min yadiki kullu khati'atin batashat ha yadaku ma'al ma au ma'akhiri qatril ma. Maka ketika membasuh kedua tangannya, maksiat-maksiat yang dilakukan tangannya
akan ikut air bersih. Ketika membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan tangan juga hilang. Itu kalau kalau dosa besar, ya tidak bisa diampuni kecuali bertaubat. Fa idza ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyat rijlah ma'al ma'aw ma'akir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minad dzunub. Kalau sudah mencuci kaki, maka dosa yang dilakukan kaki. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa pahalanya wudu. Nggih paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar man tawaddu ala tumrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa berwudu waktu punya wudu, diperbarui wudunya. Misalnya masih punya wudu tadi selama maghrib, mau saat isya wudu lagi, dianyari, maka dapat 10 kebaikan. Jadi seperti 10 wudu baik 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hakal Ghazali, dan Imam Ghazali bercerita, Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali bercerita, annahu ru'iya ba'dul mauta fil manam faqila lahu kaifa haluk faqala shallaitu yawman bila wudu'in fawukila alayya dibun yurawwi'uni fi qabri fahali ma'ahu fi su'i halin. Oh, ini hadisnya sudah selesai, berarti tinggal hikayat ya. Hikayat cerita. Katanya Imam Ghazali, pernah seorang setelah meninggal dimimpikan oleh orang. Jadi ada orang mimpi orang sudah meninggal, ditanya bagaimana kondisimu di alam barzakh. Saya pernah 1 kali sholat tanpa wudhu. Akhirnya diutuslah serigala ya, serigala atau harimau atau hena itu yang memang pemangsa ya, itu ditugaskan ke saya, yurawwi'uni, menakut-nakuti saya, mengaget-ngageti saya. Ya, kaget obatan. Wong itu ada di YouTube, orang itu ya, bukan harimau itu, cuman harimau boneka. Ya ditaruh di belakangnya, kagetnya luar biasa. Ini sungguhan nyata hidup. Dikaget-kageti gara-gara sholat 1 kali tidak punya wudhu. Hati-hati ya, kalau tidak punya wudhu, kalau mau sholat wudhu dulu. Wahauqiyah, dan diceritakan juga annahu ramadat ainul Junaid. Imam Junaid pernah sakit mata marrotan, suatu ketika 1 kali. Faqalat tabib, maka dia pergi ke dokter, dan dokternya berkata, dokternya An-Nasrani, beragama Nasrani. Inturid ainaika fala tusil ilaihi ma'an. Tolong yai, kalau jenengan ingin kembali sehat mata Anda, jangan kena air. Falamma dzakabat tabib, setelah dokter pergi, tawaddu'a, maka Imam Junaid berwudu, dibasuh matanya, wa shalla, dan sholat, wa nama, dan tidur. Fabari'at ainuhu, setelah bangun tidur ternyata sembuh. Fasami'a hatifan, maka Imam Junaid mendengar suara hatif, suara tanpa rupa. Sautu qailin la yura saksuhu. Ada suara tapi tidak siapa yang berkata. Yaqulu, suara tadi berkata, tarokal Junaid ainahu fi ridaya falau talaba minni aljaganna min bidzalikal azmi la ajabtu. Junaid telah meninggalkan matanya, telah rela meninggalkan kata dokter, kalau bapak ingin sembuh matanya jangan kena air. Tapi Junaid rela walaupun matanya tidak sembuh karena mencari ridhoku.
Maka andaikan Junid minta orang-orang yang di neraka jahanam dia selamatkan, saya akan menuruti. Apalagi hanya matanya akan saya sembuhkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi karena tidak ikut dokter, kata Imam Junid, wah saya biasa sholat, wudhu. Kalau mau tidur saya ini belum saat isya, ya saya tak wudhu aja nggak apa-apa. Walaupun katanya dokter mata saya nggak akan sembuh, saya akan wudhu. Akhirnya mantap yakin kalau dengan wudhu itu akan jadi obat, tabarukan ya. Akhirnya wudhu sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Falamma ja'a at-tabib wa ra'al 'aina sahiha qala ma fa'alta qala tawaddatu wa shallaitu. Setelah itu katanya dokter, jenengan kontrol besok pagi, datang. Karena sudah janji, baik dokter, datang. Loh, kok sudah sembuh matanya? Gak merah, kayaknya gak pernah sakit jenengan. Jenengan pakai obat apa? Selain obat yang dari saya tidak pakai obat dong. Tawaddatu saya wudhu, saya basahi seperti biasa, mata saya juga saya basahi, wa sholaitu dan saya sholat, wa numtu dan saya tidur, wa staiqadtu dan saya bangun, fabari aini kama taro. Saya sembuh, mata saya seperti yang Anda lihat. Wa kana tabib Nasraniyan, dan tabib ini beragama Nasrani, fa amana fil hal. Kemudian tabib ini dapat hidayah masuk Islam. Waduh, berarti agama jenengan ini agama yang benar. Kalau begitu tuntun saya, ajari saya bagaimana cara masuk Islam. Baca syahadat, tuntun saya syahadat. Akhirnya dituntun menjadi seorang muslim. Dokternya tadi yang asalnya Nasrani. Wa qala hadza ilajul khaliq lal makhluq wa kuntu ana armut wa kunta antat tabib. Ini Pak Dokter adalah pengobatannya Allah, bukan pengobatannya makhluk. Saya sakit mata dan Anda dokternya, ya. Tapi yang menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Junid karena tauhidnya kuat. Kalau jenengan ya jangan meniru ya. Kata dokter, jangan kena air ya, nanti tambah parah. Saya ingin seperti Imam Junid ya, jangan sampai nanti ada keraguan, iya kok enggak yo, misalnya. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid oleh orang kafir itu, coba kalau Islam benar, minum racun lilit. Diminum oleh Khalid bin Walid, diminum, tidak mati. Sampai kalau begitu kan orang jangan minum. Sampai bukan Khalid bin Walid ya. Ya kalau sakit apa kata dokter diikuti ya. Karena dokter itu seperti guru. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan ilmu, tidak akan memberikan obat. Idza huma lam yukrama, ketika mereka itu tidak ditaati. Fakna lidaika in jafauta tabibaha waqna lijahlika in jafauta muallima. Terimalah penyakitmu tidak sembuh-sembuh in jafauta tabibaha, kalau engkau melanggar kata dokter. Waqna lijahlika in jafauta muallima, dan terimalah kamu jadi bodoh kalau tidak mau menghormati guru. Ya kita kalau kata dokter begini kita ikuti. Pak dokter saya ngurus, Pak dokter apa yang harus saya jauhi dulu Pak dokter sementara ini? Pedas ya, es, kopi jangan dulu. Saya tak jadi Imam Junid, saya akan pergi ke mie setan ya. Mie setan itu apa? Mie yang sangat pedas ya. Akhirnya tambahmu ngurus, bukan Imam Junid ya, tapi sambil berdoa mengikuti kata dokter dan sambil berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Imannya Nasrani ini termasuk bin jumlati karomatil Junid. Ini termasuk karomanya Imam Junid. Kalau kita dokternya non muslim, kita berobat langgar, besoknya tambah parah. Yo opo Pak sampean kami lo aku Pak yo opo.
Ya karena kita nggak punya karomat. Ini termasuk karomahnya Imam Junaid, melanggar larangan dokter tapi sembuh, bahkan dokternya masuk Islam. Keramat seperti ini banyak dimiliki oleh para ulama dulu ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita lebih semangat lagi untuk selalu sholat dalam keadaan berwudu. Bahkan kita akan rajin berwudu, okay? Terutama yang masih belajar, kalau ingin ilmunya manfaat, ilmunya lekat, setiap megang buku pelajaran atau kitab usahakan punya wudu, okay? Karena wudu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Al wudu nurun, ilmu wudu itu cahaya. Maka dengan bertambah cahaya satu lampu tambah satu lampu bertambah terang. Cahaya ilmu bertemu dengan cahaya wudu maka akan semakin terang benderang. Hadza ma aqulu lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.